pengen punya panti jompo. Nah, kenapa itu? Tadi sempat ngomong gitu, pengen punya panti Ya, jompo. kalau ngomong itu nanti aku berkaca-kaca. Gimana ngajarin Gen Z minum jamu? Ya udah, mereka tak suruh minum. Gimana rasanya? Ya Bu, enak ngono. Dan pada saat aku galau antara aku ngelanjut ngajar apa aku ngelanjut jamu. Itu tuh benar-benar ini loh Mbak, bayangin pokoknya luar biasa dari 2014 itu LDR ini wow, ya Allah rasanya ini nggak enak banget. Setelah saya pindah dari UIN itu kan berjauhan ya. Saya tuh mikir dan tidak mudah basi. Mohon maaf ya rek, bahasanya campur-campur kayak gitu. Itu aku cuma amanah gini ke anak-anak itu. Kalian nanti dapat ijazah. Kalau memang mentok nggak dapat kerjaan, buka lapangan pekerjaan sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih. Sekarang kita ada di sini di jualan jamu ini, jamu made by request di Talang Jambi. Maksudnya Talang Betutu ini. Ini base-nya di Talang Betutu. Ujungnya Palembang ini. Udah hampir mentok sama bandara. Iya, memang sampingnya landasan, samping landasan bandara. Perkenalkan Mbak Helda. Halo, dari guys. Jamu Suwegerek. Nah, itu Jamu Suwegerek. Iya benar, Suwegerek pokoknya ono rek-reke. Harus rek-rek karena apa? Emang orang Jawa Timur. Oh iya asli Surabaya ono rek-reke kudu ya kita wis Surabaya ngono. Arek-arek Surabaya rek bonek. Merantau ke Palembang nggak Mbak? Atau memang lahir di Palembang tapi keluarga orang Jawa Timur bagaimana? Kebetulan memang ada ini ya, ada bukan itu embah sih bahasanya, itu buliknya ayah tinggal di Sekojo. Jadi tahun 2011 itu saya ke situ. Delala ketemu suami waktu itu kan. Nggak main ke Palembang dalam rangka? Ya sama ayahku disuruh silaturahim memang gitu. Main-main aja. Iya, pertama kali naik pesawat tahun 2011 iku lah. Iki ya opo gawe sabuk pengaman rek gak iso. Dulu kan itu sudah kuliah, maksudnya udah lulus kuliah lagi kerja masih iya, baru selesai S1 2011. Terus akhirnya saya ke sini 2011 Januari, terus ketemu suami, dikira suami satu wong sini gitu loh. Pas aku ditembak, aku ngomong, aku nih mau balik loh rek ke ke Jawa, aku ngono. Lama ya di sini berarti? Dari 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Langsung dapet cowok. Iya, alhamdulillah. Jadi waktu itu pokoknya lantaran lah ceritanya iki ngono ya. Terus pas aku pulang 2012 saya tunangan, 2013 saya menikah, 2014 saya stay di sini sampai sekarang alhamdulillah. Jadi langsung diterima. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pengennya dapat uang jauh kayak gitu-gitu pokoknya. Oh, emang ya. Iya, kepengennya kayak gitu. Siapa nyangka Om itu apa tadi Pale ya? Omnya Mbak kan berarti ngajak main ke sini malah ketemu jodoh. Iya, kayak gitu. Karena wis yo di tempat saya itu di kampung halaman itu memang terkenal dengan mohon maaf ya kayak santet gitu loh. Jadi saya tuh males tinggal di sana. Terus pokoknya udah kayak pengen gitu. hijrah Iya, ya. percaya gak percaya orang di sana itu ada kayak gitu loh. Jadi aku pengennya Jawa ya aku gitu. Memang pengen keluar dari Iya, pengen cari suasana baru kayak gitu-gitu. Jadi pas lah ya itu ya. Kembali Pak. Nah, sekarang kita siap. di sini. Iya. Sudah jadi total sudah berapa tahun berarti di Palembang dari sekitar 2011 2011. Iya, dari 2011 sampai saya sekarang 2025. Nggak bosen kan? Nggak apa ya namanya ya? Nggak kapok kan? Maksudnya itu tuh tinggal di Palembang ini ya seneng lah gitu kan. Saya tuh seneng tinggal di sini, Rek. Apalagi udah ada usaha. Iya, jadi gini, ternyata nih Palembang ini misal kamu nggak males iso jual apa aja gitu loh. Sing penting halal kayak gitu. Jadi yo saya nyaman-nyaman aja gitu kan di sini ketemu wong sekayu bahasane beda iki tantangan baru. Artinya opo ngono kan? Sweksen. Opo iki artine? Iya lain ya. Kalau Jawa kan bisa Jawa sama semua. Iya, jadi 2014 itu saya di Palembang sempat ngajar setahun, terus saya pindah ke Oku Timur. Di Oku Timur bahasanya ono Jawa, ono Komben. Ini orang Oku Timur ini. Loh iya ya? Oh alah. Belitang BK 9. Nah, saya dulu ngajar di Nurul Huda dari 2015 sampai 2022. Di kampus itu saya ngajar, tapi pertamanya saya ngajar di UIN. UIN sini Palembang. Iya, sama Poltekkes Kemenkes jurusan kebidanan kan semua jurusan kan ada pendidikan agama Islam ya. Oh iya, pantesan dirimu MPDI. Iya, jadi saya tuh ngajari itu. Terus akhirnya saya pengen pengalaman lain lagi karena di Oku Timur itu banyak teman-teman dulu alumni Malang tinggal di sana. Akhirnya saya pindah ke sana.
loh kok enak yo nek ini banyak orang Jawa, nek mereka panen padi kayak beras kayak gitu-gitulah. Jadi saya seneng tinggal di sana gitu. Terus pas ke BK berapa, beda lagi orangnya kan, matanya sipit itu ternyata ngomreng kayak gitu. Wih keren, ternyata di sini itu beda dengan Jawa ya. Lain di Jawa kan Jawa Timur, Jawa Tengah bisa dibedakan bahasanya. Lain di sini masih di satu provinsi ternyata beda. Sekayu ngene, wong Muara Enim gini bahasanya, pas ke Pagaralam yo beda lagi. Jadi itu yang bikin aku tuh seneng kayak gitu loh Mbak, tinggal di sini tuh beraneka ragam kayak gitu. Sangat bineka tunggal ika. Iya benar banget kayak gitu Re. Jadi Mbak MP pendidikan agama Islam sempat ngajar. Iya. Terus sekarang bikin jamu ini apa loh Mbak kisahnya Mbak? Apakah Ya emang jadi masih ngajar atau enggak? Enggak, saya sekarang sudah resign kayak gitu. Jadi waktu itu the power of Bengung ya Rek ceritanya kira. Iya the power of Bengung. Jadi saya tinggal di perbatasan Lampung. Kan di Oku Timur kan perbatasan Lampung ya. Wai kanan. Suami saya di perbatasan Jambi ceritanya iki. Masih long distance. Woi, pokoknya Rek luar biasa dari 2014 itu LDR iki wow ya Allah rasanya iki enggak enak banget. Setelah saya pindah dari UIN itu kan berjauhan ya. Saya tuh mikir, ya apa ya rasanya tiap hari nyiapin baju suami kerja, nyiapin sarapane, nyetrika ini ki. Jadi teman-teman saya ngajar waktu di Blitar itu mereka tuh tahu cita-cita sederhana saya itu gitu loh. Pengen serumah dengan suami. Iya, gitu ya. ngono. Aku capek gitu kan LDM itu capek ya. Akhirnya 2020 kan kita corona ya. Zoom kan waktu itu kan aku balik. Waktu itu udah ada rumah ini. Nah, pas udah ngambil rumah ini. Iya sudah. Pas pertengahan bulan-bulan November kita kan waktu itu disuruh digencar-gencarkan minum rempah ya enggak sih? Akhirnya aku bikin. Memang kan aku bisa bikin jamu ya, Rek. Terus akhirnya aku bikin tak bagi-bagi ke tetangga-tetanggaku sini ceritanya gini. Alhamdulillah mereka senang jamuku. Terus ada yang nyeletuk, "Mbak, kenapa kok nggak dijual aja jamu ini?" Akhirnya saya izin ke suami. Alhamdulillah suami ngerido. Saya jualan. Habis itu nah dari situ, oh ternyata enak ya jualan, aku ngono kan. Bikin langsung dapat uang kayak gitu, Mbak. Udah habis itu setelah selesai mau corona kan kita nggak Zoom lagi ya, disuruh balik. Tetap balik saya ke Oku Timur. Jauhan lagi. Ini sambil jualan, Mbak. Waduh, rasanya kok koyok berat ya Rek gitu. Terus 2022 sementok saya izin ke suami sama keluarga, ibu sama ayah. Piye nek misal saya resign gitu, terus kamu abis resign mau ngapain gitu kan? Kayaknya aku pengen deh melanjutkan jamu ini gitu. Koyok enak. Jualan itu sesuatu yang berbeda ya menurut saya. Kita ngajar dulu kan ya wis ngajar penelitian, tridharma pendidikan kayak gitu kan. Nah iki langsung ngono lho Rek. Wih, ngene ternyata entrepreneur iki ketemu dengan UMKM yang lain, ketemu dengan ini diundang ke podcast RRI kemana. Itu pengalaman berarti baru kita buat saya. ketemu pertama kali dulu di hotel. Itu saya sudah resign itu. Iya, itu kan acara BKSS lah ya. Iya, sudah resign itu saya itu. Waktu itu pas sudah selesai resign. Pas habis corona kan kita kan iya. Ada acara. Terus enaknya jualan ini saya bisa mudik kapan saja tanpa setuju. Dan balik iki. Ono kayak gitu. Gak perlu bikin surat izin. Iya. Jadi saya tuh mikirnya ngono pokoknya hikmah semua ya, Mbak. Ya, terus 2023 suami tes P3K. Alhamdulillah lolos setelah 17 tahun. Guru dosen juga. Enggak, beliau di Kementerian Kehutanan, di bagian pemadam kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau misalnya ada kebakaran hutan nih, nah rombongan suamiku itu yang madamin kayak gitu. Jadi 17 keliling-keliling lah. Iya, 17 tahun ya pengabdian. Alhamdulillah 2023 diangkat. Terus itu kan saya posisi udah resign nih. Pokoknya saya kepengen waktu itu suami masih jauhan. Terus aku berdoa ya Allah, semoga bisa berkata dengan suami Kodarwo, Mbak. Kok iki lagi bisa mutasi ke Pangkalan Balai sini loh. Ya Allah, Rek. Dari situ saya tuh ternyata kalau kita ridho, kita ikhlas, ya Allah cita-cita sederhana saya tiap hari bisa nyiapin suami baju buat kerja, terus makanan sarapan ini terwujud loh Mbak. Ya Allah, aku langsung merinding pada saat itu juga. Pas teman saya ngajar itu kan kalau ke bandara kan nginep sini dulu ya. Jadi teman-teman itu ngeliatin saya tuh packingin baju suami saya mau kerja dan lain sebagainya. Terus teman saya nyeletuk gini, "Bu, cita-cita sampean sederhana dulu, Allah kabulkan ya," gitu. Iya Allah, Rek, kamu masih ingat ya aku gitu. Ya iyalah kayak gitu. Ya Allah, ternyata sesimpel itu loh Rek, cita-cita sederhana saya gitu loh Mbak. Terus aku mikir juga kan berjauhan. Ya aku mau ngapain sih, aku nggak punya anak. Wis pokoknya aku kepengen fokus ke suami aku gitu kan, mengabdi karena Allah kayak gitu. Nah sekarang
Alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya tetap dijamu. Terus saya juga ngajari ngaji ibu-ibu perumahan, Ya, saya gratiskan tanpa biaya apapun. Itu sebagai wujud pengabdian saya kepada ilmu yang saya peroleh dulu Ya, setuju, kayak setuju. gitu. Karena kan memang udah MPD Iya, loh, Masya ya Allah, kan, alhamdulillah, pendidikan barokallah, agama Islam. iya. Ya harus Kayak mulai yang Jawa ya. Wah, iya. Yang Bali mana ya? Iya, Rek. Jadi orang-orang kalau ngobrol sama saya kayak terkontaminasi kayak gitu. mereka ada grup. Iki wong Surabaya. Memang ada Iya. grup orang Jawa ini kan, ada grup dengan Pio sama Mbak Iya. Mbak Yati. Iya, iya ada. Apa Iya. nama grupnya kalian? Ini apa namanya? Apa ya aku selali aku. Aku juga. Entar dulu Mbak Pio itu wong Jember, Mbak Pio Iya. itu. Nah, Mbak Pio itu dulu seangkatan dengan, jadi saya itu punya teman kuliah, dia tuh kembar. Yang si kembar satunya sama saya di UIN Malang, satunya ini sama teman Pio. seangkatan sama Pio. Oh, Kayak gitu. gitu ya. Jadi saya tahu Mbak Pio dari situ. Iya, kan dulu kan waktu di BKS saya bilang kamu nih mirip Pio gitu kan. Iya. Ternyata habis itu kalian bikin grup bareng ya kan, yang apa sih namanya? Duduk kalau iya. Bukan Rek. Ya, tapi dulur sak Jawa Timuran. Mbak Pio. Apa gitu kalau nggak salah. Wes kaken. apa gitu kayak gitu deh pokoknya. Wes kaken grup Mbak sampai lu wali ono grup iki, grup opo, wake sampai ono 25 grup loh di HP ku iki. Ya opo katik metu gak iso aku kira. Ya wes lah jarno aku ngono. Kayak gitu, guys. Itu cerita Jadi Mas, singkat saya. jadi sekarang balik ke jamu Iya. lagi, Mbak. Jadi sudah memang sudah ngerti cara bikin Iya, jamu karena memang dari di sana lah ya udah Iya, biasa kali ya bikin bikin-bikin sendiri. Ada yang ngajarin apa memang ada. Jadi begini menurut kalau jamu ini harus ada sertifikasi gitu. Iya, Iya kan? saya tak ceritani yo Rek. Hmm. Jadi memang menurut cerita ibu saya, Mbak Buyut saya itu dulu pada saat zaman penjajahan dulu, VOC wis bikin jamu gitu loh, wis dibawa Ya, minuman kemana-mana. hari-hari lah Iya. memang kan. Nah ternyata delala nurun di saya yang memang dijual kayak gitu loh. Nah pertama kali saya bikin itu namanya sinom. Di sini No. tuh orang tuh nggak tahu sinom. Ya. Pertama kali saya bikin terus saya jual. Kata orang sini kok rasanya hambar, ini kayak kunyit asam kayak hambar. Akhirnya saya bikin lagi. Terus kunyitnya aku tambahi, asemnya aku tambahi. Ternyata wong Palembang iki lidah iki kudu terasa banget kayak gitu. Jadi misalnya kunyit ya rasa kunyit, asem ya rasa asem ngono lho. Bumbunya harus berasa. Iya, ya. bumbunya iki kok berasa. Nah, Kalau di Jawa malah nggak mau terlalu. enggak mau, mereka kan cukup aja kalau di Jawa enggak mau kental kayak kita Ya, kayak ya, gitu. oke. Nah, sinom itu adalah daun asem yang muda, itu namanya sinom. Dicampur dengan kunyit sama asam sedikit kalau di Jawa kayak gitu. Lah di sini kan memang asamnya harus terasa nian, kunyitnya harus terasa kayak gitu. Jadi yang kunyit asam ini, yang oren itu, Nah, ini. ya itu ya tak tambahi daun asamnya muda. Oh, beda Makanya berarti namanya rasanya sinom nanti. kunyit asem. Oh. Nek di Surabaya yo tiap hari minumnya yo sinom itu gitu. Misal kamu beli beli soto yo minumnya sinom, mayoritas kayak gitu tapi nggak semua ya. Iya, iya, iya. Misal tuku rujak cingur yo minumnya yo sinom kayak gitu lek di Surabaya. Daun sinom. Lah, tapi berarti di sini nggak bisa pakai daun sinom. Yo ada di sini Talang Batu tuh banyak. Oh iya, aku Iya, pernah pohon lihat nih. daun sinom. Daunnya asem, pohon asem ya. Oh, Kan pohon ada asem. pohon asem kan ada daunnya yang paling muda. Nah, itu namanya sinom. Oh, dari pohon asem. Oh iya, di lapangan di komplek ada. Iya pohon banyak. asem. Jadi kalau Oh, memang pohon asem itu ya. iya dari kalau pohon sampai asem. lihat pohon asem terus Kan daunnya kecil-kecil. Nah, ya. tapi yang paling muda Paling nah itu muda. namanya sinom. Jadi diambil beberapa daun. Iya, terus dicemplungin. rebusin. Iya, direbusin dari kunyit asam. Dulu tuh awal cuma bikin satu, Mbak. Sama ini. Nah, ini tuh memang Ya, ini apa? ini serba jambu jahe ini yang best seller ya. Ini tuh adanya cuma di kampung halamanku. Ini tuh di YouTube tidak ada. Karena memang wis ki turun-temurun bikinane wong kampung halamanku gitu loh. ada jambunya loh. Ada jambunya, ada jahenya. Biasanya kan jahe ya, Iya, jahe gitu nek ya. jare teman-teman kayak rasanya guava ngono kayak Ya, teman-teman iya, UMKM yang iya. sudah nyicipi kayak gitu. Nah, dari situ sudah ada 11 varian sampai sekarang. Ada kunci suruh sari rapet kayak gitu. Nah, itu salah satu bahannya aku minta kirimin buku Mbak, di sini nggak Di sini ada. nggak ada. Ya makanya aku jarang ready. Terus ada beras kencur. Kalau kata orang-orang beras kencurku tuh beda dari yang lain. Ya soalnya kan bahannya yo beda gitu loh. Yo pertama kali aku bikin Mbak beras kencurku ya Allah hampir putus asa aku. Ya, Pertama tak kasih rose brand, kok lengket iki rek aku ngono. Terus akhirnya bikin lagi yo. Kok gak dadi rek ngono. Akhirnya Mbak aku tuh bikin eksperimen lagi. Beras iki tak rendam dulu. Ah. Tak apa namanya iki rek? Ada beras khusus nggak Iya, gitu?
Woi pokoknya aku berbagai macam eksperimen Mbak. Dan setelah itu rasanya ki enak sampai sekarang jarene orang iki rasa beras kencur ki enak. Jadi memang bukan dari tepung beras ya, itu beras kencur. Yo toko beras asli disangrai iya. kayak ngono iku Iya. rek rasa biar enggak berebek apa ya di dalam perut berasan. Yo ngono iku, biar enggak kembung kayak gitu. Dan Iya, tidak makasih mudah kencur. basi. Mohon maaf ya rek bahasanya campur-campur kayak gitu. Nanti Oji ngasih bahasa subtitlenya dikit Iya. ada yang agak-agak kira-kira nggak ngerti kan? Iya kayak gitu rek. Jadi apa namanya ada 11 apa tadi 11 varian. Iya. Kayak gitu ya. Ada kunyit aja, ada kunyit temulawak. Kunyit temulawak itu bagus banget. Misalnya teman-teman punya Iya. kayak GERD dan asam lambung itu wis, Oh. itu bagus banget. Kunyit campur temulawak. Misal teman-teman ya males gitu kan, diiris-iris saya habis itu digodok, Iya. disaring terus diminum. Udah wis jadi kayak gitu. Nggak mesti harus dihancurin dulu. Enggak usah, guys. Kayak gitu, enggak usah. Oh, ya kenapa kok ketawa-ketawa? Mereka ini lucu. Harus Mbak ngerti enggak? Mbak ngerti kan, Mbak? Enggak aku wis ngobrol koyo ngene gak ngerti ra ya apa, guys. Masih ngerti. Ya kan ngerti lah. Kalau yang orang-orang tua yang ngomong Woi, ya aku ngerti. monggo nggih punika kayak Ah, gitu iya. bahasan. Lah nek Surabaya kasaran kayak gini lah, Mbak. Kalau kasar, kalau lagi ketemu keluarga mereka memang ada yang nenek-nenek itu Iya. cerita nanya-nanya sama aku Ya, ngobrol-ngobrol. lah, dulurku kan sing tuwek-tuwek kan malah ngomong bahasa Indonesia kan Iya. susah kan. Nggih. Jadi ngomongnya ya Jawa Iya. wae ya ngerti. Lah diteko yang gangging-gangging. Iya, wis pokoke nggih ae manut ae. Oh iya saya pikir ngerti loh. Ngerti Iya. maksudnya. Nanya, tadi tuh ngomong apa sih katanya? Ya ora. Apa itu? Cuman ngerti maksudnya, Iya. misalnya kan mereka ngomong sudah makan belum, atau Mm-mm. misalnya mau mandi enggak, atau Iya. misalnya situ gitu kan. Cuman kan bahasanya pakai bahasa yang lain Halus, kayaknya itu tuh Bahasa ya. halus, Halus pripun teng pundi kayak gitu-gitu. Iya. Panas tilem urung. kan? Nah, iya, kan wis misalnya dilem. gitu-gitu. Ya aku nggak ngerti. Nah, pertama kali aku kesini kaget loh, Mbak. Aku Ah. pikir kan di sini kalau di Jawa kan kamu itu kasar ya. Iya. Ternyata di sini kamu Kamu itu tuh malah halus. halus, iya. Aku ngene ke adik iparku, kok dia iki nggak sopan sih ke ibu ngomong kamu aku gitu. Ternyata kamu itu halus gitu. Kan nggak tahu, guys. Kalau kau ya memang Iya. malah bahasa hari-hari sama kawan-kawan itu kau gitu kan. Mbak cerita lagi Mbak, ini Iya. jadi teman-teman yang mungkin belum tahu kalau jamu itu kan memang minuman herbal asli Indonesia Iya. kali ya. Iya Bisa kan asli sudah ya? diakui UNESCO loh 2 tahun yang lalu, guys. Kayak Udah, gitu. ini ya apa memang asli buatan memang ini adalah apa namanya istilahnya itu UNESCO untuk aset sejarah ya Iya. apa sih? Budaya ya, eh, budaya. Apa namanya? Kan sampai lali aku rek. Warisan budaya Warisan benda. budaya. Ya, Kayak ya. gitu. Sama kayak rendang Iya, atau misalnya itu benar. kan. Nah, Iya. terus tapi memang jamu toh atau ada beberapa jamu lain, nah, beberapa jamu aja atau memang ada minuman sejenis jamu ini di negara lain gitu, nggak ada sama sekali. Sepengetahuannya Mbak. Kalau misal di Kalau Timur minuman Tengah- herbal kan sebabnya banyak Iya, dong di mm. negara lain juga. Kalau di Timur Tengah itu ini terkenalnya itu kayak misal teh kayak gitu loh. Ah. Apa namanya? Jadi yang dikata jamu tuh apa sih gitu? Kalau batik kan, oke, batik itu kan teknik gitu kan. Kalau jamu ini kan apakah itu minum apa ya? Dia itu- terminologinya jamu. Jadi tuh apa, begini. gitu? Ketika saya pernah membaca, ya saya pas waktu saya sudah mendalami ini, saya cari tahu ya. Pada saat zaman dulu itu kan nggak ada obat toh, Mbak. Ya, Jadi betul. orang-orang zaman dulu kita ini nenek moyang kita ini ialah inisiatif minum minuman rempah ini kayak Ya, gitu loh. ya, Kayak misal di Cina kan ginseng ya. Ya. Nah, mereka ini misal batuk minumnya apa? Serai dicampur jahe kayak gitu kan zaman dulu. Ya. Karena memang tidak ada obat. Nah, itu kan berlanjut nih, makanya dia menjadi warisan dari budaya kita kayak gitu loh. Jadi memang bisa dikatakan bahwa memang jamu ini adalah asli dari Indonesia kayak gitu. Yang terminologinya jamu apa? Jadi karena kan ini kalau dia dalam kategori minuman herbal kan hampir semua negara punya minuman herbalnya masing-masing gitu kan. Jadi yang memang punya Indonesia ini adalah
si jamu ini, which is yang ada beberapa variannya Ya, itu gitu ya. Jadi di jamu itu kan ada beberapa macam rempah ya. Ya. Kayak misal kunyit asam aja, kunyit tambah asam. Misal kalau kamu pengen manis ya ditambahi gula apa namanya, gula aren kayak gitu kan. Kalau misal punya madu pakai gula madu, kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah gula tadi kayak gitu loh. Misal ada ini sebenarnya buat ini ya, buat diet ya, bahasa Jawanya kan galen singset. Nah itu ada jahe, kunyit, serai. Berarti jeruk nipis. karena isinya ya. Iya, Ah, jadi oke. kan waktu saya di RR itu ditanyain apakah ini sama dengan jamu gendong. Kalau jamu gendong itu kan ada campuran ini. Kalau ini kan jamu kan lebih ke modern ya, ready to drink. Jadi memang sudah dicampur, misal nih kunyit asam ya udah kunyit asam aja, nggak usah dicampur ini itu kalau punya saya gitu loh. Karena memang pada saat BPOM kesini, saya tuh sudah diarahkan kalau punya saya ini, kalau memang dia mau ke minuman rempah ya bentuknya cak ini. Kalau dia mau ke jamu dia harus ada izinnya banyak nih Mbak. Oh, Kayak gitu. berarti lain lagi. Lain lagi kalau jamu itu, makanya tidak aku kasih label ini jamu. Kan ada logonya jamu kan, biasanya kan tidak ada. Karena itu tidak sembarangan, Mbak. Kayak gitu. Jadi ini kategorinya Minuman rempah. Minuman rempah. Iya, minuman rempah. Judulnya aja jamu Iya, segerai. ya karena memang sudah pada saat saya Pas awal ya. HKI itu ya ini namanya sudah Sudah ada itu, kata-kata tapi jamu segerai. ketika BPOM mengarahkan itu minuman rempah kayak gitu loh. Oke, karena jamu itu lebih rumit lagi mungkin ya komposisinya ya. Perizinannya itu lebih rumit yang pasti ya untuk UMKM kayak gitu loh. Terus komposisinya juga memang berbeda kayak gitu. Uji lab segala macam kayak gitu Mbak. Jadi kemarin BPOM ini kan sertifikatnya kurang tinggal BPOM aja ya. Kenapa saya mandek gitu? Karena memang saya tuh kan ini kan bertahan di suhu ruangan cuma 3 hari. Pastilah namanya. Iya, tidak ada bahan pengawet. pengawet gitu. Tadi saya kan kepengennya itu kan masuk di gerai Alfamart Indomaret, otomatis kan harus pakai bahan yang memang awet gitu. Sama dengan produk-produk yang sudah ada di Oh iya, pasaran. yang harus dikasih kotak. Iya, warna kayak itu gitu. ya, bisa disedot. Saya pribadi masih belum pengen gitu. Yo ini kan minuman sehat, rek mau dikasih kayak gituan gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, itu kan sudah diarahkan ya. Iya. Tapi saya kalau sendiri mau dikembangin ke arah iya, situ. jadi untuk sementaranya sistemnya open PO seminggu sekali. Iya. Kayak gitu. Jadi nggak boleh ditaruh di minimarket karena belum ada perizinan BPOM-nya itu. Kayak Tapi kan lebih seger lah kalau ya yang open PO. memang- Iya, open PO. Jadi saya open PO nih misalnya Kayak kue teman-teman Iya, juga kan kalau open PO kan bener-bener fresh Iya, dia buat mm-mm. untuk kita gitu. Iya, jadi saya memang open PO, ya udah. Alhamdulillah kan sudah ada pelanggan ya, misalnya di kantor kehutanan, di Pegadaian. Terus waktu itu pernah ke Darwo, ada perantau juga dari Surabaya kerja di Busri. Dia tuh ngetik di ini ya, di Instagram gitu. Jamu Sinom, muncul jamu saya. Nah, dari situ dia langganan kayak karena gitu. ada dia taunya sinom gitu Iya, ya. terus dibawa ke kantor kok teman-temannya pada suka. Nah, alhamdulillah dari situ pesen kayak gitu dari mulut ke mulut gitu. Nah, terus saya mengembangkannya lagi dengan cara sponsor Mbak kayak gitu. Oh iya. Anak-anak misal duta kesehatan, terus bujang gadis UIN, bujang gadis Unsri kayak gitu kan, duta genre, pokoknya duta pertanian kayak gitulah. Jadi aku kasih mereka 50 botol kecil-kecil itu loh. Jadi mereka nanti yang ngepost kayak gitu. Terus aku gini, jangan lupa ya kataku komen di Google Map-nya aku gitu. Jadi ketika orang nyari dia muncul di atas jamu segerai kayak gitu. Ya, setuju. Nanti juga kan kayak di sini kan aku pulang kan biasanya muncul di Google Map Iya, itu. Kayak apa gitu kan. Iya. Kasih ininya, apa namanya tanggapannya. Reviewnya kayak Reviewnya gitu. sudah main ke sini. Kalau hajatan gitu bisa nggak? Wah, bisa banget sih. Jadi ini Ya, ya. tapi kapasitas bikinnya Entar dulu tenang. Jadi begini, bisa lihat di Instagram ya. Jadi jamu Swagera itu ada beberapa kemasan. Ini kemasannya 1,5 liter, ada 1 liter, ada 350 ml sama 100 ml. Ada juga yang dibuat ini yang oleh-oleh. berarti ini Itu 350 ml. Ada yang dibuat oleh-oleh. Oleh-oleh itu isinya 20 botol. Per botol isinya 100 ml. Ada kotaknya itu. Tadi saya nggak sempet ya untuk ngewadahi. Tadinya mau tak wadahi terus cepet-cepet datang ya wis lah ngono. Nah, ada juga paket hajatan itu isi 20 liter. Harganya 400.000. isi 2 oke. Wadah yang 20 liter berarti- Arizona pencetan itu loh. Oh, pakai galon. Bukan galon ya, Oh, Rek, itu yang Arizona. wadah apa sih, Rek? Ada di Instagram, saya tak lihat kan ya, Rek. Kasih susu. Iya kan kayak STMJ jadinya. Kalau STMJ di Jawa kan
susunya itu dari susu sapi perah ya. Di sini pakai kental manis. Jadi makanya aku enggak pernah beli kental lagi. Bukan susu itu. Lah iya itu kalau di Susu yang Surabaya biasa. kan dia pakai ini. Pakai apa rek jenenge iki susunya sapi nian. Ndi yo rek iku rek. Tapi bukan yang udah jadi kayak susu ultra, susu jalu ya. Nah ini loh, ini paket hajatan. Ini tuh manisnya sedang. Oh iya, apa Ini. namanya? Pakai Arizona dispenser lah ini. ya, dispenser gitu kan. 20 liter ini. Jadi dikasih es batu. Oh iya. Es batunya dari Apa? sana. Mana lihat? Ini Itu rek. kayak di rumah Gunawan, apa sih tempat minum Yo apa tuh? Arizona kayak gini. Jadi acara-acara hajatan, acara opai bisa kayak gitu. Iya Ngono, Rek. benar. Terbat itu apa namanya langsung di apa namanya seger-seger gitu kan langsung minum jamu-jamu kayak gini ya ini kan ringan. Sehat lagi. Iya, Iya. jadi kayak minum apa ya sari jeruk. Iya, kayak gitu, Rek. Cuman tapi emang nggak kerasa terlalu asam juga nggak terlalu asam manisnya Nah, juga. coba kunyit asamnya juga dicoba itu. Yang sinom ini ya? Iya, yang sinom itu. Lah ini bukan punya asam ini. Bukan, Rek, itu sing gawe sing set biar konsisten. diet. 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 Tapi kan kunyit asam juga kan? Iya. Iya, kunyit, asam. jahe, serai, jeruk nipis, lengkuas. Nah, kalau ini kunyit, Ada sinomnya. ya ini, guys. Kalau sinom itu apa rasanya? Ada dari itu. Mana lebih asam? Lebih asam aku kayaknya itu. Rasa asam-asamnya. Makin asam tuh. Oh, kan? Ya namanya kunyit asam, Oh, ini Rek. jelas kok nih, coba. Kalian harus nyoba yang ini, guys. Apa Yang tak harus biasa bayar, yang Rek? Ada buah jambunya ya, Mbak, dicoba, Mbak. Yang best seller itu. Ini yang best seller. Iya, tapi aku jarang ready. Kalau misal jambunya nggak ada, ya aku nggak ready yang itu. Jambu kan, Oh jambu ya. jambunya kan ini. Ini pakai jambu apa? Jambu kristal kah? Oh enggak, Enggak, jambu jambu. yang pink itu loh. Apa, Rek? Jambu biji. Iya, jambu biji yang pink. Tapi kok jadi putih ya? Apaan? Yang biasanya nggak pink. tahu. Iya, jambu yang suka aku makan itu loh, jambu bol. Jambu bol. Bukan, dipandani kok. Ya, jambu Iya, yang- itu tuh yang best seller. apa yang kayak untuk Tahan berapa demam lama berdarah. di kulkas, Mbak? Oh, kalau di kulkas dia bisa, Lama. kalau di bawah dia 7 hari. Kalau di bawah ya, kalau dibekukan dia bisa tahan lama. Tapi kalau misal mau minum, dikeluarkan aja, nggak usah dipanasin ulang kayak gitu. Tapi Iya. jangan. Iya, nggak boleh. Berarti dia bisa masuk freezer dulu kalau. Iya, kayak gitu, Rek. Iya. Ngono. Biasanya- Itu memang yang ini best seller, tapi yang aku jarang bikin. Misal jambu Biar enggak. di sama. Ya awas 10.000, guys, murah saja. Apaan? Kalau yang 1 liter ini 1,5 liter 50.000. Yang 1 liter 40.000. Yang ini 350 ml 10.000. Yang Iya. 100 ml 5K. Jadi start from 5K, guys. Jadi nggak ngikut di kayak misalnya ada acara-acara bazar-bazar gitu emang juga bisa ya, susah. Iya, itulah. Jadi aku lihat dulu nek bazare rame aku ikut. Nek enggak aku enggak. Iya. Ya soalnya Harus bawa ini iya, kontainer yang tahan. iya, kalau nggak gitu ya pakai showcase yang kecil itu. Iya, yang kulkas yang sini. Iya, nanti lah next time insya Allah nanti mau beli showcase itu aku insya Allah. Aku punya showcase yang besar itu kan. Batinku aku dulu lopo beli kira aku maksudnya ngapain aku beli ini. Ternyata sekarang kalau misal aku ikut bazar aku butuhnya yang kecil itu, Mbak. Kecil-kecil Kayak aja. gitu. Tapi kalau kayak join nama itu kan bisa kan kalau misalnya ada teman yang bazar terus dia kan punya showcase. Iya, Terus kan jualnya iya bisa di bisa kayak bazaran gitu, dia. bisa. Karena kan buat variasi-variasi juga kan. Iya, biasa. Oh iya, layer durian itu Mami Rongkes yang suka bawa showcase juga dia. Oh iya, iya, benar. Layer durian kenal loh. Oh kenal, guys. Ya kenal lah sama Mbak Duiva juga kenal. Iya, itu bestie aku. Yang kemarin kami berapa minggu lalu kan habis dari dia. Iya, Sama Mbak Jamu. katanya dia, Beb, podcast sama Mbak Nadine, yo tenang aja, nang pasti kok yo dhewe WA aku gak ono kabare maneh kok yo opo sih aku gitu. Ya Allah gini aku. Enggak tahu nih kok Daruna di WA Beb, aku di WA Beb aku. Dia kan orang Semarang ya, jadi ya kalau WA nya pakai bahasa Jawa kayak gitu sama beliau kayak gitu. Ya kemarin tuh oh iya pas pakai apa namanya Mami Rongkes juga pakai gula aren dia. Iya, sama Mbak juga itu gula aren kan berarti untuk yang Nah ini apa namanya yang varian yang varian beras kencur sama sari rapet. oh itu pakai gula aren. Iya, itulah kenapa. Jadi nggak putih beras kencurnya? Enggak putih beras kencurku. Rasanya Iya biasanya kan putih ya. jadi warnanya itu coklat karena dia kan kecampur sama Gula ini ya. aren.
sama gula aren sama beras kayak gitu. Ya. Itulah kata orang-orang, kok beras kencurmu enak ngono ya, batin aku gak ngerti. Kamu gak ngerti ya, gula aren ini kan berbeda aku gitu. Terus yang sari rapet juga Mbak, wah enak banget, tapi yang ngono bahannya iki di sini nggak ada. Jadi ya salah satu bahannya aku harus minta sama ibuku yang di sana. Gula arennya pakai gula aren yang kemarin itu ya? Iya. Iya, gula arennya Memang Ruby. itu- Memang aku Memang enak guys, dia iki luar biasa loh. Memang gula arennya memang enak. Ya dari curug. Iya, Iya. sudah Bepom loh dia tuh guys. Lah yang nyemangati aku Bepom kan dia itu duluan. Ayo Beb kondang Bepom kayak gitu dia. Luar biasa Ya teman-teman biar UKM. biar apa namanya bisa masuk ke acara-acara Iya. juga lebih Iya. dibebaskan Oh, karena udah ada bener-bener. BPOM-nya. Kadang-kadang kan kita kalau mau bazar kuliner itu memang aku suka perhatiin apa udah ada izin ininya belum kan. Kasihan kalau yang belum punya. Iya. Anggaplah kalau halal sekarang kan ada dipermudah juga Iya, kan. Nah, tapi kalau BPOM kan memang benar-benar si orang apa kalau BPOM ini dinas kesehatan apa? Tidak, dia Iya, dia Bepom dewe, balai BPOM Bepom dewe ya? sendiri dia. Nah, mereka kan harus datang ngeliat loh. Gua kesini dia kemarin kan aku kan nyewa rumah samping ini ya buat Dapurnya lah. dapurnya gitu biar Bepom. Ya udah nyewa berapa 8 bulan aku nyewa waktu itu udah selesai, ya udah nggak nyewa lagi aku sekarang. Ya. Aku masaknya di samping sini aja, sudah berbeda dengan dapur pribadiku kayak Ah gitu. iya, karena dia punya syarat harus ada Iya, dapur memang. pribadi terpisah. Oh, kayak gitu. Pancinya juga lain dengan Iya panci benar rumah benar tangga. banget. Iya gitu benar. kan. Jadi setelah Bepom itu saya langsung ganti semuanya ke ini stainless. Ah, harus stainless ya. Buat yang masak-masaknya itu pancinya tadi kan bukan stainless ya, panci biasa. Jadi langsung wis tak modali beli panci yang stainless itu merek Supra. Oh, merek Supra Supra. itu tuh Bukan motor. motor, bukan guys. Bagus itu stainlessnya tuh beneran deh. Kayak gitu. Baru aku ngomong. Ya kayak gitu. Terus mejanya juga dari stainless kayak gitu. Jadi mah total usaha jamu ini sudah masuk 4 tahun kan? Iya. 4 tahun. Jadi sudah apa pengalaman 4 suka tahun usahanya. Kalau pengalamannya dari kecil dia udah Nggak tahu. ada Oh, ya? iya, iya. Pengalaman udah lama. Pernah berganti-ganti usaha enggak ya? Enggak. Baru kali ini. Tapi ini setelah saya suka dukanya lah jadi gini, jadi setelah saya masuk ke dunia jamu saya kan Ya. ngerti nih, oh ternyata gini jualan. Nah setelah itu setiap saya mudik saya jualan pempek. Tadinya kan nggak pernah, terus pulang-pulang aja kayak gitu. Nah setelah saya tahu jualan, jadi pulang saya bawa pempek, dari sana juga saya juga Bawa jualan. bahan baku Iya, jamu. saya kan deket ini ya, deket pesisir kan, jadi saya jualan ikan pari asap itu, kayak gitu. Oh ternyata gini ya, Rek, orang jualan itu gitu. Lah dulu kan ya wis pulang-pulang balik-balik kayak gitu. Sekarang kalau mudik dipikir bawa iya bener loh, iya guys kayak Emang gitu. iya, pengennya ada sesuatu yang Kayaknya itu kansnya ibu-ibu. Iya. Tapi nek dulu pas ngajar aku nggak kepikiran kayak gitu loh mbak. Kayak gitu ya. Nggak ada dunia jualan aku nggak pernah. Aku baru inilah dari jamu ini. Terus setelah itu aku posting ini kain khasnya Palembang ya. Aku jual ke teman-temanku yang ngajar. Ayo guys ini kayak gitu. Jadi mereka kalau pesan seragam ke aku kayak gitu. Oh. Ya di aku timur. Terus teman-temanku yang di Jawa juga kan. Jadi di grup S1, ayo guys ini bagus loh batik ini namanya ini kain jemputan ini. Ya, ya. Jadi aku share ke teman-teman ada yang pesen kayak Iya, gitu iya, mereka. iya. Karena memang kain kita juga agak nggak banyak diketahui di Iya, sana. iya, Cuma memang bagus Iya, mereka bilang bagus lah. iya, benar, kayak benar, gitu benar. kan. Pengen tahu sebenarnya tapi Iya. nggak ada tempat belinya jauh gitu Iya. kan, harus di Palembang. Bener kayak Jadi gimana Mbak suka dukanya dengan jamu ini Mbak? Dukanya dulu deh. Dukanya dulu. Nggak ada kayaknya. Masya Allah, alhamdulillah baru kamu. Ada yang sukanya aja. Masya Allah, alhamdulillah baru kamu. Dukanya itu pada saat aku galau antara aku ngelanjut ngajar apa aku ngelanjut jamu. Itu tuh benar-benar ini loh Mbak, bayangin ya karena memang apa ya dari dulu pengen jadi dosen. Iya. Terus ternyata memang tak rasakan ini kok ya pokoknya banyak hal gitu ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Ya bisa nggak yo aku survive di jamu ini gitu kan. Aku akan bertarung dengan teman-teman kompetitor yang lain. Nggak dapat gajian bulanan. Iya, terus PNS nggak Mbak? enggak kan di yayasan aku, makanya ya udah kayak gitu kan. Ya Tapi mohon maaf. di UIN? Ya mohon maaf, makanya Di UIN, Mbak? Entar dulu. Waktu itu kan aku di UIN kan cuma setahun ya. Oke. Mohon maaf, aku memang orangnya tidak betah honor. Jadi ketika setahun di UIN terus saya akhirnya cabut kayak gitu. Saya kan nggak mau lama-lama nanti Ya. daripada ngersulo terus menggerutu terus
ke pemerintah ini segala macam, udah mendingan kita keluar. Itu prinsip saya ya kayak gitu kan. Ketika kita sudah nggak nyaman, udah kita keluar, kita cari kesempatan yang lain. Rezeki bisa dicari di mana saja. Itu saya ya, Rek. Lah misal teman-teman nggak mau niru ya nggak apa-apa kayak gitu loh. Tapi gini, misal kamu bertahan honor, nggak usah menggerutuin, ya udah dijalani kayak kan gitu. pilihan Iya, kayak misal kamu gajimu kurang, ya udah jualan kayak gitu loh. Apa jadi konten kreator, pecah mano. Iya. Aku sekarang kan konten kreator Facebook juga, Mbak. Iya. Alhamdulillah sudah 4 kali gajian dari Facebook ya. Sekarang ini kan dari HP aja sudah menghasilkan uang kayak Ya, gitu kan. Jadi kan rezeki itu bisa dicari dari mana saja, seperti kita mau berusaha kayak Ya gitu. benar kata Mbak. Mm-mm. Udah tadi. Terus dukanya gini lagi Mbak, misalnya yang dari jauh kan, misal kayak Sekayu mau pesen gitu, dia harus ongkosnya ekstra Mbak, karena kan harus titip dulu ke travel kayak gitu. Misal teman-teman yang Oku Timur kan harus ke travel dulu titipnya kayak gitu. Kalau di luar provinsi kan bisa pakai Paxel, kalau itu kan nggak bisa mereka. Lebih lama ya. Ini pakai travel, dan travel kan kadang berapa jam kayak gitu Panas. Mbak. Iya, kadang sampai sana itu basi Mbak, itu yang ya Allah, ya apa ya Rek, aku gitu. Itu Tapi yang padahal kan ke Oku Timur kan cuma beberapa. tapi kan dia taruh di belakang Mbak gitu Kasih es loh. batu. Kalau masukin di Styrofoam. styrofoam itu nggak tahan. Ya pernah, tapi es batunya tuh cair kayak gitu loh. Terus kalau dia kan kegoncang-goncang terus ya, kegoncang-goncang terus, dan akhirnya dia berubah kayak gitu. Biasanya tuh dikasih dimasukin dalam styrofoam sama ice gel itu kan. Nggak usah, Iya. nanti buka cabang aja di sana. Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, itulah Rek. Ya nanti bismillah wes, sudah berjalannya waktu ya Allah, amin ya Allah. Ya kan, tapi dapur produksinya kan juga harus continue ngisi ke situ. Iya, kayak gitu. Ya jadi untuk saat ini wes open PO kayak gitulah, kayak gitu. Jadi misal nih open PO guys, hari ini nanti pesan di surat. Jadi aku bikin sesuai dengan pesanan. Berarti Kayak kalau gitu. keluar kota pakai truk dingin itu ya? Keluar provinsi. Iya, keluar provinsi. Iya, pakai truk dingin itu. Yang Paxel Popo Kayak itu. untuk teman-teman ngirim pempek. Iya, kayak gitu. Ya soalnya pendengaranku ya kalau pakai styrofoam sama ice gel kayak Mami Rongkes ini juga kalau dia mau ngirim duren Layar durennya itu kan juga itu agak tricky kan, Iya, harus benar. harus pakai ice gel dan sebagainya, Iya. masukin dalam styrofoam supaya tahan. Iya, benar. Jadi teman-teman misal mau keluar kota gitu, misal mereka naik pesawat gitu, Bu, nanti ini ya pesen jamu. Pesen jamu buat oleh-oleh, jadi saya bikin kayak gitu. Jadi kalau misal dia mau buat oleh-oleh, dia harus pesen sebelumnya biar saya bisa menyiapkan. Untungnya rumah deket bandara, jadi aku langsung nganterin seret kayak gitu, deket. Oh iya benar. Alhamdulillah pokoknya benar dimudahkan Oh, sama iya Allah. sih. Alhamdulillah barokah Allah, rumah dekat bandara ini kayak gitu Mbak. Sengaja ngambil rumah di Ya bandara. alhamdulillah loh, ya Allah banyak banget manfaatnya Rek. Kan kantornya suami di Talan Jambi ya. Iya. Jadi oh yang di Iya, Dinas Kehutanan iya yang ini kantor yang pengendalian iklim itu. Iya, Oh. itu kantor pusatnya suamiku sama yang di Soekarno Hatta itu yang baru. Tapi kan dia di Sumatera Selatan ini ada beberapa cabang ya. Di Pangkalan Balai, di Muba, Oki sama Lahat. Oh yang daerah-daerah sering kebakaran. Iya, nah suamiku dulu di Muba, alhamdulillah sekarang udah berdekat di Pagaralang. Tapi memang kantor pusatnya di Talan Jambi sini sama di Soekarno Hatta itu. itu. Jadi mereka misal kalau ada event gitu Mbak ya, waktu itu juga ada event beberapa kali gitu. Event itu maksudnya? Jadi ada ini ya, acara kehutanan seluruh Oh, Indonesia oke. gitu di hotel Santika sini. Iya. Jadi mereka ini souvenirnya pakai jamu segerek gitu. Terus gimana caranya biar nggak pakai kantong? Nah itulah pakai kardus. Jadi diwadai kardus itu terus pakai tentengan kayak gitu. Tadinya tuh mau tak wadai loh Mbak, tapi jenengan sudah datang ya wis mohon maaf jadi nggak bisa tak wadai kayak gitu. Memang kita sengaja supaya jangan repot-repotin. Masya Allah. Tapi di Instagramku semuanya ada loh Rek. Maksudnya contoh-contoh tadi kayak gitu. Jadi gimana Mbak? Ini kan kalau misalnya dibilang wah ini kan nggak Palembang gitu kan, nggak Sumsel gitu. Nah Gimana? gini ditulisannya oleh-oleh dari Palembang, bukan oleh-oleh khas Palembang. Oh, Oleh-oleh dari Palembang kayak Beda ya. gitu. Nggih, kayak gitu. Jadi ini guys. tuh memang ya iya, berarti dia memang minuman herbal yang memang kalau misalnya kamu mau diet atau misalnya supaya kulitnya halus Iya, gitu kan. Jadi ya ada varian-variannya gitu loh. Tapi aku tidak mengklaim harus begini ya Rek, karena kan ini kalau mengklaim kayak gitu kan jadi udah berubah fungsi dari Iya. obat tapi Iya. menjadi satu minuman kesehatan aja. ada juga yang nanya apakah boleh diminum sering, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh Rek. Iya, betul. Memang harus ada
jenjang waktu kayak gitu loh. Misal nih aku kan open PO seminggu sekali ya, nanti pelangganku yang ini pesannya 2 minggu sekali, pelangganku yang B nanti pesannya 2 minggu sekali gitu. Jadi mereka itu sudah ada waktu-waktunya pesen jamu saya kayak gitu. Kan wis tak kasih tahu, ini sehari minumnya cuma 2 kali ya setelah makan saya gitu. Oh, ada juga tuh orang minum. Iya kayak gitu. Harus Jadi dihabisin ya. ya nggak apa-apa. Jadi teman-temannya memang Makanya kan ada yang sebelum Iya, yang hobi. habis ya. iya nggak apa-apa kayak gitu. Misal teman-teman yang baru pertama kali nyoba minuman kayak gini ya sehari Habis. 2 kali kayak gitu kan taruh di kulkas. Itulah kadang ada yang pesan yang botol kecil, jadi sekali minum langsung buang kayak Ya, gitu. betul. Kayak gitu guys. Ada aturan minumnya. Iya. Terus kalau apa ya namanya tadi kan sudah bukanya sudah. Iya. Cerita bahagianya apa? Misalnya udah apa sekarang mitra binaan kan? Iya. Ikut mitra binaan mana? Semuanya. Semuanya. Benar. Jadi gimana? Maksudnya gini. Pas ini Tapi kan kesini. bukan pinjaman enggak kan? Enggak, udah jadi lawes, enggak mau lagi ngobrol dari terus kayak gitu. Udah jadi lawes. Tapi Maksudnya kalau ini- mitra binaan banyak tempat ya. Iya, bahasanya ini menjalin relasi ya, Ya, seperti betul. itu kan ke PTBA. Ya. Kemarin Bubi Bank Indonesia kayak gitu. Oh ini lagi pembinaan lagi Iya, ya, kan? sampai Oktober kita binaannya kayak gitu. Oh sedang ya ini ya? Iya, jadi kemarin itu Yang offline ini. offline-nya kemarin 7 hari ya di Hotel Gezuri. Habis itu online-nya sampai Oktober. Oh lanjut Wubi. dari offline terus ke online. Iya, Wubi itu 2025. Angkatan kayak gitu. 2025. Iya. Terus yang di apa namanya? Apa Rek, yang di itu yang di Sekoci itu. Oh Pusri. Pusri rumah iya, ya di situ juga. Terus kemarin Pegadaian juga iya. Pokoknya tapi aku bukan yang ini ya, bukan ikut yang gadepreneur, bukan. Oh ada lagi. Beda Jadi lagi. waktu itu ceritanya kalau gadepreneur kan hanya bukan hanya ya. maksudnya iya dia kan kayak ikut lomba, kompetisi ya kayak gitu. Kalau yang Pegadaian ini, jadi mereka itu udah alhamdulillah barokah langganan jamu saya mbak kayak gitu loh. Ya udah dari situ mereka mengenal jamu sugerek kayak gitu. Misal ada bazar, mereka juga pernah manggil saya kayak gitu. Terus Pegadaian Pelindo. Kayaknya apa gitu? Pelindo enggak? Kemudian yang mana mbak? Pelabuhan. Oh iya. Ya, Apa namanya? Jadi ini. Aku yang kemarin kamu kayaknya di Instagram itu habis ngasih narasumber apa nih dia? Oh itu. Itu apa? Di pertama itu yang di ini lapas perempuan. Oh ya. Habis itu teman-teman yang kayak misalnya ada event duta kesehatan, duta pertanian. Iya rumah sakit pelabuhan ya bukan? Bukan mbak cerita ini ya. Yang ini itu di duta kesehatan Yang itu. kesehatan ya. Di PMII kemarin itu. Aku pikir PMI kan organisasi astagfirullahaladzim. PMII ya. Palang Merah Indonesia itu aku pikir adanya cuma di KM Limo. Aku jadi ke sana. Bukan Bu, di ini, di dekatnya Suara Dwipa. Ya Allah, ternyata anak provinsi juga ya. Mbak juga baru tahu ya? Baru tahu. Nah, aku juga baru tahu loh. Gak pernah. Iya. Sama Ya Allah, ternyata pas di belakangnya hotel itu, Mbak, tempatnya Iki kayak gitu di loh. belakangnya hotel. Suara Dwipa. Oh, Di situ. Oh, jadi dari belakang. Iya, jadi kalau lewat belakang situ. Oh, alah dek sini tuh aku baru tahu, rek aku gitu, aku pede dilatih saat kami, Bu mau kemana? Mau ada acara apa di atas? Nggak tahu deh salah, balik lagi. Jadi terlambat. Iya, cuma mohon maaf ya kayak gitu-gitu. Jadi misal teman-teman misal Ya sudah jadi inilah ya karena udah mendalami ini Iya, jadi narasumber. iya, kayak gitu, alhamdulillah barokah. Ngasih keilmuan untuk Iya. gimana caranya perempuan terutama kan Iya. bisa punya usaha sendiri Iya. dari rumah ya nggak? dan mengedukasi Gen Z biar suka jamu. Yo kita kan pada dasarnya kan memang orang akademisi ya Mbak, kita berdua gitu. Jadi yo memang ngajar itu enak kayak gitu loh, yo tinggal nyampein aja kayak gitu. Benar-benar. Gimana ngajarin Gen Z minum jamu? Ya udah, mereka tak suruh minum, gimana rasanya? Ya Bu enak ngono. Nah setelah itu ada beberapa yang masih pesan sampai sekarang ada. Kadang juga mamanya yang pesan nanti dibawain. Jadi tester tadi dibawa pulang, nanti mamanya yang pesen. Terus kadang mamanya udah pesen nih, dibawa ke kantornya, ntar kantornya pesen lagi. Nah kayak gitu, jamu segera itu berkembangnya dari situ-situ. Berarti nggak menjadi kendala kayak misalnya, jauhnya Mbak di Taman Jambi tidak kayak gitu. kan? Karena kalau misal saya nggak capek itu antarin sendiri, aku kan orangnya hobi touring ya sama suami gitu. Jadi ya udah aku jalan aja kayak Oh gitu. sekalian muter pas nganter. Iya kayak gitu. Karena memang kalau nggak ada kegiatan ya
di rumah kayak gitu. Jadi Jadi kan misalnya kan orang kendala dong, Mbak, ini loh di mana di Talang Jambe. Ya ampun Mbak, aku tuh di Jakabaring misalnya gitu. ya nggak apa-apa dianterin kayak gitu. Karena kalau misalnya anak kurir dari kurir lah enggak, ya wes aku jalan aja. Soalnya kan ini ujungnya Palembang Iya, sebelah Palembang, sini, iya. Jakabaring mas di sana. Iya. Kalau Binangun misalnya yang Iya. pesennya lumayan. Ya sering kayak Mau teman-teman kucing kayaknya itu. teman-teman saya dulu pernah lah. Teman-teman saya yang di UIN itu sampai sekarang masih pesen jamu, kadang rumahnya di Jakabaring, tak antarin. Iya. Kadang yang di UIN Jakabaring ya udah sambil jalan kayak gitu. Jadi seneng aja gitu loh, Mbak. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan kayak itu. Memang hobi motoran aku sama suami kayak gitu. Gak pakai tambahan ongkir itu. Yo ono to yo. Masa enggak? Ya ono rek. Minimal pesanannya berapa? Pakai Lima. ada pesanan kalau di antara 5, tapi kadang teman-teman yang udah jauh itu mereka ngerti gitu kan, sudah pelanggan ya. Kadang pesannya sampai 10 botol, ya. yang botol besar ini kadang 3. Nanti kan dibuku-bukuin aja. Iya, buat teman-teman kantornya kayak gitu. Mbak, bisa nggak antarin ke kantor ini? Ya wes, tak antarin kayak gitu. Aku sih lebih seneng langsung kayak gitu. Oh, kenal, oh ternyata daerah ini begini. Oh, ternyata di daerah Jakabaring ada namanya Tegal Binangun yang jalannya berlubang semua. Ngono. Dan Palembang luar biasa. Kayak gitu, guys. Aku pikir Talang Jambe udah gini, ternyata Tegal Binangun lebih ekstrim lagi. Iya, guys, ya Allah. Lebih ekstrim Wah, lagi. marah. Kita minum lagi apa? Ya mau nggak dimakan pempeknya ini, guys. Ya udah. Ya Allah. Ayo, nanya. Tapi minum anget-anget juga bisa ya? Ya bisa. Tapi nggak boleh dipanasin ulang ya, guys. Oh iya iya benar-benar. Kayaknya kayak sayur bayam kan nggak boleh Iya, dimakan. nggak boleh dimasak. Kenapa itu, ada Bang? apa aja Mbak variannya Mbak ini? Tadi tuh nah kan baru berapa? Kunyit asem, serba jambu jahe, beras kencur, terus singset ini, sari rapet, kunyit temulawak, kunyit putih, brotowali. Tuhan itu berapa wari itu tahan loh. Ih, pahitnya brotowaliku. Iya. Terus ada ini jamu ala Bapak Jokowi ada. Pokoknya ada laras. malah bawa Jokowi. Jadi begini, pada saat corona itu Pak Jokowi itu bikin ramuan itu gitu loh. Jadi pada saat corona aku jual aja, laku. Banyak yang beli pada saat itu. Isinya kayak apa gitu. itu? Kunyit, serai, lengkuas sama ini kencur. Oh, itu ambil semuanya dicampurin ini. Memang enak loh tapi Mbak. Tapi pakai gula aren kali. Iya, enggak pakai gula, rasanya ngono gula. Ada rasa Pahit. Yo rasa-rasa rempah banget lah itu kayak gitu. Ada kunyit putih. kunyit putih kayak apa itu? Jadi Terus pokoknya udah nggak pakai Iya gula. kunyit yang ya kunyit putih, jenis kunyit putih kayak gitu. Hmm. Pokoknya pada saat corona itu luar biasa. Sekarang wis alhamdulillah banget bisa survive sampai sekarang, jamu ini wis alhamdulillah gitu loh. Iya. Mas bisa open PO tiap minggu. Memang saya tuh tak jatai tiap minggu, Mbak. Jadi selebihnya saya bisa fokus ke suami kayak gitu. Saya pengen ya, memang saya pengennya itu. Ya, saya gini, aku nggak punya anak, terus aku mau dapat pahalanya dari mana kayak gitu kan. Di sini aku adanya suami kayak gitu. Ya udah selebihnya fokus ke suami kayak belum gitu. dikasih. Oh ya belum. Mudah-mudahan habis ini ya Allah, amin ya Allah. Kan kayak baik-baik aja kan Ini saya cuma sehat di sini aja baik. apa ada di luar juga, maksudnya buka toko atau apa? Di gitu. Sini kan PO. Enggak. Di sini, tapi kalau yang di Jawa ya, Iya, oh, di ada. Surabaya ya ada. Titip jadi nggak ada titip jual di mana gitu enggak ya? Kan nggak boleh sama Bepom. Oh. Karena kan Walaupun waktu- begini misalnya Nggak dalam boleh. 3 hari masuk kulkasnya. Nggak boleh, karena tidak ada izin edarnya. Ya udah Oh, jadi open I see. PO kayak gitu. Oke, oke. Jadi aku pada waktu itu sudah Mbak tak taruh di beberapa minimarket ya, tapi bukannya di Alfa Indomaret ya. Ya, yang Terus- pokoknya yang punya rumah Iya. makan lah gitu. Jadi setelah Bepom ngasih tahu kayak gitu, tak tarik lagi sama saya. Terus Bepom ngomong gini, takutnya Bu, kalau ada orang nggak suka sama Ibu, nanti Ibu dilaporin, nanti jadi kasus. Wih, yolah, aku bisa open PO aja lah, enak cari aman aku gitu. Pokoknya barokah rek aku gitu kan. Alhamdulillah gitu sekarang ini yang enggak yang ya opo pokoknya iki bisa survive, bisa berjalan, bisa open PO tiap minggu kayak gitu. Selebihnya aku ngajari ngaji ibu perumahan, aku mengabdi sama suamiku kayak gitu, dan aku quality time-nya nonton drakor. Gitu. Ya dong TV-nya sebesar ini. Iya tahu gak sih, ini tuh hadiah ulang tahunku sama suamiku tahun kemarin. Kata suamiku, nah tahan nih langganan Netflix. Puas ya. Iya, langganan Netflix biar enak di rumah rebahan terus kan. Speakernya segede gini. Masya Allah. Habis itu. Iya, ke sini juga dia ulang tahun dari suamiku. Sekarang
filmnya apa Korea? Ini yang apa sih yang masak-masak itu loh, yang zaman apa tirani Bon tirani. appetit, Your Majesty. Iya, benar. Iya. Nanti malam. Makanya aku sekarang kalau makan pempek aku gini, rasanya enak. Jadi kayak film itu kan guys, ada apanya gitu di belakang membayangkan masakannya. Dan bawangnya terbang-terbang. Iya kayak gitu, masya Allah. Mereka habis bikin pajon. Iya benar. Nanti malam episode baru. Iya ya Allah, Ref. Wah, luar biasa kita ini. Yang paling ditanya kayak gitu loh guys, nggak usah kemana-mana weh. Jadi sekarang aku jarang nonton bioskop loh mbak. Ya, sama. Kami Iya, juga benar-benar. nonton di Netflix Iya. aja. Ya alhamdulillah lah. Terus Terus pulang beli ini lah. yang mana ini? Masih ada nggak? Dibilangin gak ada kok. Tinggal inilah. Iya. Ya PO. Ya nanti kan tak kabari aku pun PO. Biasanya Kalau nanti anak-anak gimana? nggak Anak-anak. apa-apa. Jadi orang-orang itu ya, Nanti ngirimnya ke tempat Bu Yuyun aja lah. Oh iya. kenapa tempat Bu Yuyun? Bu Yuyun itu yang kerja di tempat kita. Di yang mana rumahnya? bersih-bersih, Grand Jasmine. Grand Jasmine itu di Dekat depan rumahnya Davina. Oh, Davina Skincare. Iya, Davina. Oh, iya, Terus kan Re. ada kompetisi. Oh, iya, iya, programnya iya, itu iya, ada iya. Grand Jasmine. Oh, siap ya kan. Davina kan tetangga saya. Iya benar-benar guys. Semoga nanti rezekinya kayak Davina ya Allah. Amin ya Allah. Setiap lewat situ tak selawati ya Allah. Banyak di sini ada rumahnya, di situ ada rumahnya, luar biasa. Nyetok Davina. jamu lah dia gitu Iya. kan. Aku belum lah maksudnya kapan ya aku sempat ke situ, pengen ke situ gitu kan. Aku Kan kan bisa kita tiba-tiba masuk ke tidak, aku kan berteman dengan salah satu karyawan yang udah lama nih. oke. Belum ku japri tapi aku udah punya angan-angan ke situ kayak gitu. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Amin. bisa siasnya jalur ordal. Ada ordal. Iya, Jalur Masya ordal Allah. itu, Mbak. Jadi nggak nyesel ya, Mbak ya, sudah resign dari Enggak. biasanya gaji bulanan, sekarang punya usaha sendiri ke depan. Ya menginspirasi juga untuk anak-anak muda. Ya Iya. jadi alhamdulillah Jamus Wegerek kan ada beberapa kali mahasiswa magang di sini toh yang kampus Merdeka oke. itu. Iya, iya. Termasuk mahasiswa MDP Karena kan juga. dapur produksi di sininya ke sini Iya, kan, di sini kan. jadi waktu itu aku cuma amanah gini ke anak-anak itu. Kalian nanti dapat ijazah. Kalau memang mentok nggak dapat kerjaan, buka lapangan pekerjaan sendiri. Iya. Alhamdulillah sekarang salah satu dari mereka jualan dimsum mereka itu. Terus ada juga yang jualan lagi bikin pentol gitu kan, yang orang Banyuasin, Amuba. Nah, yang jualan dimsum itu anak ini jalur kemarin. Memang aku omong nih, nggak apa-apa. Misal kamu S1 belum dapat pekerjaan di kantor nggak Iya, masalah. iya. Yang penting kamu produktif, kamu bisa bermanfaat, kamu menghasilkan uang. Aku Iya. nggak ngerepotin uang tua aku gitu. Iya, jangan asosiasinya itu lulus ini aku harus kerja di Iya. perusahaan besar gitu kan lah. Kompetensinya udah nyampe belum sama dengan Iya. orang-orang yang udah berpengalaman yang memang Kayak gitu. Kalau memang ono rezekinya ya apa salahnya. Iya. Toh sekarang dari mulai SD sudah ada market day anak-anak Iya, SD kan sudah iya. diajari untuk berinterpreneur aku Iya, gitu. iya, iya. Untuk kita menjadi nggak usah takut males. ngomong sama Iya. menjual produk sendiri. Iya, nggak apa-apa gitu kan. kayak gitu. Wes, Bismillah wes, pokoknya yang penting sekarang ini bermanfaat buat banyak orang saya gitu. Ya Allah. Jadi terakhir Mbak cerita apa namanya selain tadi kan magang sudah ada Iya. sempat magang, anak-anak yang magang, terus kemudian tadi juga sudah sempat Mbak Elda ngomongin harapannya tadi ya, pengen punya Panti Werda itu udah ini mah. Iya, apa namanya, pengen punya panti jompo. Nah, kenapa itu? Tadi sempat ngomong gitu pengen punya panti Ya, jompo. kalau ngomong itu nanti aku berkaca-kaca. Oh my God. Jadi aku mikir gini. Unik loh. eh Apakah ada kaitannya sama jamu? Kaitannya sih karena memang sampai aku belum punya anak ya. Jadi mungkin di luar sana juga banyak yang takut nanti kalau nggak punya anak Siapa tuanya yang itu sih? siapa gitu. Mudah-mudahan nanti aku bisa bikin panti jompo yang gratis buat Panti Werda, Mbak. Iya panti Werda, ya panti Werda buat orang-orang yang memang membutuhkan kayak gitu kan, yang memang ya mungkin nggak ada keluarga, ya nanti bisa di sini kita ngumpul bareng-bareng kayak gitu kan. Entah nanti rezekinya dari mana, mudah-mudahan cita-cita itu sama Allah dikabulkan kayak Amin, gitu. amin. Amin. Iya, karena kalau aku berdua sama Gunawan juga Iya. udah tahu tentang Panti Werda itu. Panti Werda, Kami bercita-cita nanti tuanya di Panti Werda. Panti Werda juga. Karena kan kalau mau dirawat sama anak itu ada kesenjangan sama generasi gitu kan. Kita nggak bisa secepat atau selincah dulu.
kita mau disuruh ngurusin anaknya dia gitu kan, wewe nggak bisa, karena kan kita nggak seperti Dia kayak volunteer dulu. lama Mbak, 5 tahun di Panti Werda. 5 tahun saya di Panti Werda Di mana, Mbak? di Cibubur. Oh. Di Cibubur deket apa namanya itu mall apa? Itu juga bayanganku dulu kan kalau Panti Jompo itu kan STW orang KBRP. apa gitu kan, setelah masuk wah enak aku sini aja ntar kalau udah tua aku bilang. Ya karena kan satu lingkungan itu ya lansia semua kan. Lansia. Ternyata memang yang tinggal di Panti Werda itu satu memang harus ACC sama ada keluarga lah ya yang harus di situ harus apa tanda tangan bahwa memang dititipkan sini 3 lah gitu. Terus Kalau mau lihat aja The Murder apa Thursday Murder Club. Thursday Nah, Murder itu Club. sama. Masih nonton belum Thursday Murder Club? Itu kan orang lansia semua. Iya, aku Iya, kayak gitu on lah. proses liatnya itu aku. Sedang nonton. Itu orang-orang yang cerita yang di dalam Panti Werda. Iya, iya. Kan mereka orang-orang hebat semua kan yang tinggal di Panti Werda itu kan kadang-kadang mungkin dulu pensiunan Iya. dosen, pensiun profesor. Kan mereka yang tinggal di situ tuh ada yang memang suami istri misalnya nggak punya anak atau yang memang single nggak menikah gitu kan atau memang punya anak tapi anaknya di luar negeri. Dia mau tinggal di rumah sendirian kan bahaya. Iya. Kalau terjadi apa-apa sama dia, mendingan di Panti Werda di situ dokternya dekat, terus ada perawat yang pasti muter lah ya kan, Tiap hari caregiver. tiap hari tahu mau ngerjain apa gitu. Iya, Iya. terus ada musola di situ. Jadi lebih mau produktif musola. gitu loh, Rek. Ya Iya, nggak sih? Iso tiap senam hari ada lansia kegiatan bareng kayak Ya, gitu kan. Memang. Aku ya 5 tahun di situ ya tahu maksudnya ya memang datangnya nggak tiap hari. Ada hari yang emang aku datang Dia untuk ngajar lukis dulu. ngajar Masya Allah, ih, lukis. keren banget sih. Ya Allah. Waktu itu penelitian skripsi, jadi berlanjut. Awalnya penelitian skripsi. Iya, Karena skripsi kegiatan. dia judulnya lansia ada lansia. Iya, Ya kegiatan Allah, melukis Masya untuk Allah. wanita lanjut usia. Ya Allah, aku kayak merasa, ih mudah-mudahan nanti ono jalannya kayak gitu ya. Ya, dulu kegiatan melukis untuk wanita lanjut usia kan nanya kan ke sana. Oh iya boleh silakan gitu kan. Nggak ada di sini nggak ada. Sebenarnya kegiatan itu harusnya kalau di luar negeri kan ada kegiatan Iya, itu benar, katanya benar. kan. Jadi ya sudah aku masuk di situ terus itu ternyata emang kegiatannya di sana ya rutin misalnya Senin mereka senam terus kan biasanya kegiatan pagi dari jam 8 sampai jam 10 11 sudah makan istirahat boleh tidur boleh mau ngaji nanti kan mau sholat disitulah semua nanti hari Selasa kegiatan angklungan bareng gitu kan Jadi lebih produktif ya Mbak ya. Masya iya Allah. terus sebulan sekali yang masih kuat ada rekreasi keluar. Iya. Iya, ke mall lah, atau Makanya nonton kita bareng. kemarin banyak lansia yang datang. Masya Allah. Kamu ya, Mbak kamu Nadi. pun lansia. Masya Allah. Kamu pun lansia. Keren Iya, banget, benar-benar. Rek. Iya. Mudah-mudahan nanti ada jalannya ya Mbak. Iya, Tapi karena kegiatannya dia seru. juga volunteer di situ kan kebanyakan kan mereka ibu-ibu yang hebat-hebat lah aku bilang Iya. gitu yang hebat gitu. Aku kan. senang dengar cerita Ntar dia dari dapat mereka zaman dikasih dulu. roti yang dari Belanda lah, dikasih anaknya gitu dapat inilah itulah. Masya Allah. Dengerin cerita orang senior itu tuh kan menarik kan kayak mana kalau yang senang sejarah kan itu Iya, iya, benar-benar. gini Heeh. gitu kan aku Seru, ya seru. seneng dengerin mereka ya paling sedihnya ya ditinggal mati. Iya. Mbak Nadine itu yang Ted udah meninggal ya gini iya ya udah deh gimana Iya ya Mbak ya. yang 80 yang ya seru sih sebenarnya di Panti Werda Iya. itu Ya Allah nanti ada jalannya ya guys. ya jadi Bismillah. jangan dikira Panti Werda. Ya, Werda ya yang bagus ya kebetulan mungkin itu yayasannya swasta ya kalau swasta punya Swasta punya YKBRP itu kan Ibu Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan kemarin tempat aku itu punya ibu-ibu menteri waktu zaman Soeharto. Bu Habibie ya. Terus diterusin Bu Habibie, Ibu SBY juga nerusin. Sekarang masih ada, Masih Panti ada. Werda itu masih ada. Itu kan memang untuk ibu-ibu menteri kan nenek-neneknya ke sana. Nanti ada kunjungan ke situ. Lara Jakarta mampir sana Mbak, enak tempatnya itu. apa Mbak namanya Mbak? STW YKBRP. STW. Nah, jadi di situ Dwi kalau nonton nama ininya PIC-nya. Iya. Jadi sih yang itu ya ada yang senengnya bertanam-tanam, ada taman di situ. Dia kan Terus kan kesehatan, ada ada dapur. Ya makan itu bersama kayak apa ya? Jadi Mereka dia kayak nggak merasa kos-kosan kesepian ya? gitu, kayak kos-kosan. Nanti ada ruang tengah buat mau main Scrabble atau ada perpustakaan kecil gitu-gitu. Jadi Ada mereka- juga lansia yang pacaran Mbak ada. Ya Allah.
saya liatin yang satu izin mau keluar gitu kan dekat mall kan. Satu keluar ke sana, yang satu keluar di sini, ketemu di depan gandengan. Masya Allah. Ya manusia. Iya, maksudnya Manusia. lucu Kita aja kira gitu. kita kira kan Kalau masih muda kan biasa gitu. Kalau yang umur 70, 75 begitu Ya, kan apa kayaknya. ya? Iya iya lucu aja benar-benar. gitu. Ya Allah Rere, semoga kita semuanya sehat ya Mbak. Iya. Ada juga yang ngerokok diem-diem sambil lihat. Tapi udah umur 70. Di pos satpam. Masih bandel. Masya Allah. Ya, Iya, benar-benar. iya. Alhamdulillah. Makasih ya Mbak ceritanya. Sama-sama. Ya Allah. Makasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman di YouTube-nya Nadina Salim bisa terinspirasi. Terus kemudian yang mau pesen-pesen jamu Iya, Re. sama Mbak Helda, ada Instagramnya, nanti kita taruh Iya, di jamu suwegerek ya. Di deskripsi ada. Suwegerek. Suwegerek. Iya, Gitu semua ya. gerek. Ya, orang udah tahu nih orang Surabaya. Oh iya. Ada re-re-nya gitu ya. Dulu pertama kali saya ikut PKP ya sama Ayah Ruda, saya tuh gini, saya kan dulu gak panggil Ayah Ruda, Pak, apa saya ganti aja nama ini? Jangan diganti, ini akan menjadi pembeda buat produk kamu, gitu iya, kata Ayah Ruda. Ketika saya seriusin ya, jadi kalau saya itu misal orang nanya kenapa namanya ini, kadang saya inget itu gitu ya, oh ya dulu pas nama ini mau tak ganti kata Ayah Ruda jangan kayak gitu. Berarti kan Mbak kalau misalnya nyari pegawai, dia harus bisa ngomongnya kayak Mbak juga. Suwegerek. Oh iya benar. Lah itulah anak-anak Ada yang penekanan. iya, anak-anak yang nyponsorin jamu saya, Iya. pokoknya jangan sampai pelafalnya salah ya. Iya. Suwegerek aku gitu. Bisa nggak mereka? Yo kadang mereka rada kepencet cak mano gitu. Suweger, yo bahasanya kan nggak bisa medok kayak Iya, saya ya. iya. Gerek. SW aku gitu, suwegerek aku gitu. Iya, harus bisa membawa. Karena ownernya juga ceria begini kan, terus Masya ngomongnya ada Allah. penekanan suwegerek. Ya. Dan yang ngasih nama itu adalah suami saya. Walah. Pertama kali saya bikin, Mas apa ya nama jamu kita? Nama jamu ini seger ini Neng. Yaudah kita kasih nama suwegerek aja aku gitu. Ya sudah itu aja gitu ya. Iya sejarah ya, sejarah jamu suwegerek iku ono di Palembang iki. Jamu famous iki. Amin amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, alhamdulillah. Kalau setalang Jambe ini yang kebetulan rumahnya memang di Talang Jambe ya, ini aja. Iya pesennya di sini. Nggak jauh dari SMK penerbangan. Iya, nggak jauh dari SMK Penerbangan, nggak jauh dari Davina Skincare. Ya betul. Nggak jauh dari kantor Kelurahan Kelurahan Talang Talang Betutu. Betutu. Ya betul. Dan yang pasti sampingnya landasan, guys. Betul. Tapi ini nggak kedengeran sawat tuh Ya dia belum nggak ada berarti biasanya Mbak. Brrr, kayak kita apalagi subuh jam 1 pagi. Iya, subuh. Ya kok ada ya wong terbang jam segini aku gitu. Ya Allah luar biasa orang-orang ini. Ntar lagi kalau udah aktif lagi kita banyak airport pesawat kan Ya kita udah mulai aku internasional. lagi ini mepet ke ini. Apa namanya? Injernie. Bukan di airport ini. Kan dia BUMN juga ya? Iya, Injernie. Sekarang kan namanya bukan Angkasa Pura. Oh, Sekarang Injernie namanya. Injernie. Oh iya, dia kan ikut Ya, bukan Angkasa Pura lagi namanya. dia kan Injernie. ikut Talang Jambi ya, Mbak. Dia tuh ikut Talang Jambi. Jadi aku nanti mau ikut masuk di UMKM-nya ini. Binaannya Sukarame. Oh, Mudah-mudahan oke. nanti kan bisa masuk ke situ. Pak itu ya. Sukarame, Kelurahan Sukarame. Oh iya. Kayak gitu. Ya, ada pokoknya customer kita lah. Siapa? Nah, bukan. Ya, makasih banyak semuanya. Guys, yang makasih sudah banyak ya, nonton. guys. Alhamdulillah makasih ya Mbak Elda. Semoga Oke, sukses. amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses Mbak Nadine, Masya Allah. Mari kita makan, mari kita Ayo makan. monggo, dulu. makan.